pertanian di Nusa Pida, geografi, topografi, dan bagaimana geologis tanahnya Nusa Pida yang mempengaruhi aspek ekosistem secara keseluruhan. Nusa Pida itu adalah pulau atol. Pulau atol itu adalah pulau yang terbentuk dari terumbu karang yang muncul ke permukaan air laut menjadi pulau. Nah, menurut ahli geologi bahwa Pulau Nusa Pida ini terbentuk jutaan tahun yang lalu. Dampaknya adalah karena dia pulau atol, dia adalah terumbu karang yang lama-lama ada tanahnya. Setelah ada tanah, dia lama-lama ada vegetasi atau tumbuhan pionir semacam lumut, tanaman-tanaman lain, akhirnya ada tanah. Nah, inilah yang disebut batu bertanah, batu yang ada tanahnya. Lalu ketika dia batu bertanah, dia relatif tipis, hanya bagian-bagian tertentu yang tebal, yang memang ada cekungan. Nah, ini yang menyebabkan karena dia batu kapur, batu gamping, disebut batu gamping. Kalau kita lihat di geologi global itu, dia sama dengan Nusa Dua, karena Nusa Dua juga sama pulau atol, pulau yang terbentuk dari terumbu karang. Nah, lalu ketika ada air hujan datang, batu gamping cenderung mengikat air. Nah, tumbuhan untuk mengambil air pada batu bertanah ini yang relatif secara umum adalah batu gamping, batu kapur, itu bekerja lebih keras. Namun karena dia mengandung kalsium dan magnesium yang cukup, buah-buahan, umbi, batang yang dihasilkan oleh tanaman Nusa Pida itu relatif lebih manis. Misalnya kayak kita makan ketela pohonnya Nusa Pida, dia lebih gurih. Kemudian kalau kita minum air kelapanya Nusa Pida, pasti lebih manis. Nah, kemudian juga batang kalau tebu misalnya, dia pasti lebih manis karena dia mengandung kalsium dan magnesium yang bagus. Kemudian tanah Nusa Pida relatif keasamannya netral. Kalau di bali daratan, daerah lain, ketika dia membuat gundukan, dia harus menebar lagi kapur dolomit. Nah, karena kalau di Nusa Pida sudah mengandung kalsium dan magnesium, tidak perlu lagi menebar kapur dolomit. Tanah di Nusa Pida relatif netral, walaupun memang harus diakui tidak semuanya. Ada beberapa tanah yang cekung dan ada tebal. Kalau ada nematoda ataupun air yang menggenang, itu masih ada yang pH-nya di bawah 7 atau di atas 7, tidak netral seperti itu. Artinya secara umum begitu. Nah, kemudian topografi, geografi Nusa Pida yang banyak ada kapurnya, banyak ada magnesium kalsiumnya, ini mempengaruhi lingkungan Nusa Pida secara keseluruhan. Baik tumbuhan dimakan oleh hewan, badan manusia, relatif dia lebih kuat. Nah, ketika misalnya kita minum air peguyangan. Air peguyangan itu air bawah tanah kan, sungai bawah tanah. Itu banyak mengandung kalsium, sehingga kalau dia dibiarkan air guyangan itu, dia akan mengendapkan kerak-kerak kapur. Makanya inilah hal-hal yang fundamental, hal yang mendasar bagaimana pertanian Nusa Pida dikelola. Nah, saya berkesimpulan karena kalsium, magnesium itu banyak dibutuhkan oleh tanaman-tanaman berumbi seperti empon-empon misalnya, porang, kunyit, lengkuas, jahe, talas, itu cocok Nusa Pida dikembangkan. Selain dia memang cocok untuk umbi-umbian yang hidup pada musim hujan saja, karena kita tahu Nusa Pida tak ada hujan, ini mempunyai nilai ekonomi yang bagus. Nah, artinya Nusa Pida kalau didorong harus memang umbi-umbian yang empon-empon, rempah-rempah ini. Karena nilai ekonomi, kalau jahe merah misalnya sempat mencapai 80.000, 100.000. Misalnya kencur, misalnya porang, misalnya sekarang saya kembangkan, jahe, kunyit hitam, kunyit secara umum, itu sangat mempunyai nilai ekonomi. Kapulaga misalnya seperti itu.
Namun memang kita harus bicara dalam konteks tidak besar-besaran, berapa kita tanam apa di mana itu harus diatur sedemikian rupa. Nah, demikian ulasan kita kali ini tentang pertanian di Nusa Pida, geografi, topografi, dan bagaimana geologis tanahnya Nusa Pida yang mempengaruhi aspek ekosistem secara keseluruhan. Terima kasih.